Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Satrio Mukti dengan nomor NPM 214010185. Saya dari kelas 21 MJD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi ataupun tema mengenai Business Communication in the Information Age atau komunikasi bisnis pada era informasi. Dan bab yang akan kita bahas mengenai tentang Thriving in a Digital, Social, and Mobile Workplace atau berkembang di dunia digital, sosial, dan seluler. Baik, langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu mengenai Succeeding with 21st Century Skills atau sukses pada era atau abad ke-21. Seperti apa sih tempat kerja di masa depan? Dan apakah Anda akan memiliki keterampilan untuk berhasil di dalamnya? Jelas kita tahu, teknologi dengan cepat mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Robot-robot, sistem otomatisasi, dan kecerdasan buatan ataupun AI secara radikal membentuk kembali dan bahkan menghancurkan banyak pekerjaan. Banyak ahli memperkirakan hampir setengah dari pekerjaan saat ini akan hilang dalam dekade-dekade berikutnya. Meskipun pekerjaan baru juga kemungkinan besar akan muncul. Namun satu hal yang penting, pekerjaan masa depan tetap akan membutuhkan mengenai komunikasi, pengelolaan orang, kreativitas, dan pengetahuan khusus. Dalam subbab pertama, saya mengklasifikasikan 3 poin penting, yaitu mengenai communication skills and career success atau keterampilan komunikasi dan kesuksesan karir. Keterampilan komunikasi yang unggul akan membuat Anda berharga di tempat kerja di masa depan, terlepas dari iklim ekonomi. Ketika persaingan semakin ketat, komunikator yang sangat baik akan segera menonjol dalam perekrutan pekerjaan. Jelas, kemampuan Anda untuk berkomunikasi merupakan sebuah batu loncatan menuju peluang kerja yang lebih besar. Poin yang kedua adalah mengenai why communications and other social skills matter, atau mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya sangatlah penting. Pekerja saat ini berkomunikasi lebih banyak, tidak kurang karena teknologi informasi, perangkat seluler, dan media sosial telah menyapu tempat kerja. Para anggota pekerja atau tim dapat berkolaborasi secara virtual. Dalam lingkungan jaringan seperti itu, menulis, berbicara, dan keterampilan profesional lainnya lebih penting daripada sebelumnya. Dalam ekonomi berbasis informasi, pengusaha akan mencari karyawan yang siap kerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidangnya. Para pekerja membutuhkan keterampilan penting pada abad ke-21 seperti komunikasi lisan dan tertulis, kerja sama tim, pemikiran analitis, pemecahan masalah, dan kecerdasan media. Selain itu, pekerjaan yang sangat bergantung pada keterampilan yang dapat dialihkan seperti komunikasi lebih mungkin bertahan dari otomatisasi dan akan menawarkan peluang paling besar di masa depan. Tidak mengherankan, banyak sekali lowongan pekerjaan saat ini membutuhkan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis yang sangat baik. Dalam perekonomian yang mengandalkan inovasi, menghasilkan ide saja tidaklah cukup. Mereka harus dikomunikasikan dengan jelas. Dan itu adalah salah satu cara terbaik untuk tetap dapat dipekerjakan secara konsisten. Apapun profesi Anda, menjaga keterampilan Anda tetap tajam akan memungkinkan Anda ataupun kita semua mengatasi gangguan apapun terhadap ekonomi, bahkan peristiwa yang menghancurkan seperti pandemi global COVID-19 2 tahun kebelakang. Pada poin C, yaitu Employees wants professionalism, atau pengusaha menginginkan profesionalisasi atau profesionalisme. Selain pengetahuan teknis, para pemimpin perusahaan masa depan akan mengharapkan kita semua untuk menunjukkan profesionalisme dan memiliki apa yang disebut soft skills, people skills, atau emotional intelligence. Memproyeksikan citra profesional
dapat membuat perbedaan nyata dalam membantu Anda mendapatkan pekerjaan impian Anda. Setelah Anda mendapatkan pekerjaan itu, kemungkinan besar Anda ataupun kita semua akan dianggap serius dan dipromosikan jika kita semua menampilkan diri sebagai profesional. Baik, itulah mengenai tentang subbab yang pertama. Sekarang lanjut menuju subbab yang kedua. Pada subbab kedua, yaitu mengenai practicing active listening, atau berlatih mendengarkan dengan aktif. Sebuah seni percakapan terletak pada mendengarkan. Di zaman yang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, mendengarkan adalah salah satu keterampilan kepemimpinan yang paling penting. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendengar yang baik akan menjadi manajer yang baik pula. Kenyataannya, pendengar yang baik dapat mencapai kesuksesan di semua tahap karir mereka. Pada subbab kedua ini ada 2 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama itu mengenai identifying barriers to effective listening, atau mengidentifikasi hambatan untuk mendengarkan secara efektif. Seringkali kita menemui beberapa gangguan ataupun hambatan yang terjadi ketika kita mendengarkan. Seperti contohnya, seperti hambatan fisik, hambatan psikologis, masalah bahasa, gangguan nonverbal, dan kecepatan berpikir. Oleh karenanya, kita harus mengidentifikasi mengenai hambatan itu dan memecahkan masalahnya. Seperti contohnya pada hambatan masalah bahasa, kita secara tidak langsung dipaksa untuk dapat memahami bahasa yang sedang kita dengarkan, seperti contohnya bahasa Inggris dan lain-lain. Dan pada poin kedua yaitu building powerful listening skills, atau membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengar yang baik di tempat kerja harus ingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Beberapa rekomendasi agar kita menjadi pendengar yang baik adalah diantaranya seperti berhenti berbicara ketika seseorang sedang menjelaskan atau memaparkan, agar kita dapat memahami lebih jelas tentang apa yang mereka paparkan. Kemudian ada pula seperti mengadopsi sikap empatik, yaitu mendengarkan secara efektif, jelas membutuhkan empati, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, dan secara emosional menanggapi pengalaman mereka, berharap untuk belajar sesuatu dengan mendengarkan, dan terus berusaha untuk menerapkan pola pikir yang reseptif, menerima orang-orang yang berbeda dari kita atau tidak terlihat seperti kita. Dan kita juga bisa mengambil catatan secara selektif. Jika kita mendengarkan instruksi atau data penting, catatlah poin-poin utama, kemudian segera revisi catatan kita atau verifikasi dengan pembicara. Baik, lanjut kepada subbab yang ketiga, yaitu communicating non-verbally, atau berkomunikasi secara non-verbal. Komunikasi non-verbal mencakup semua pesan yang tidak tertulis dan tidak terucapkan, baik disengaja maupun tidak. Sinyal diam ini memiliki efek yang kuat pada penerima. Bahasa nonverbal ini biasa disyaratkan oleh contohnya gerakan tubuh. Isyarat yang disiarkan oleh bahasa tubuh dapat membantu penerima memahami perasaan dan sikap pengirim. Poin dari subbab ketiga ini, yang pertama adalah your body sends silent message, atau body kita menyiratkan pesan tersembunyi. Contoh dari body kita yang mengirimkan pesan seperti contohnya adalah kontak mata. Mata telah disebut sebagai jendela jiwa, bahkan jika mereka tidak mengungkapkan, mata seringkali merupakan prediktor terbaik dari perasaan dan sikap pembicara yang sebenarnya. Sebagian besar dari kita tidak bisa menatap langsung ke mata orang lain dan berbohong. Kontak mata yang baik memungkinkan pengirim pesan untuk melihat apakah penerima memperhatikan, menunjukkan rasa hormat, merespons dengan baik, atau merasa tertekan. Dari sudut pandang penerima, kontak mata yang baik mengungkapkan ketulusan, kepercayaan diri, dan kejujuran pembicara. Kemudian ada juga dari postur dan gestur. Postur individu dapat menyampaikan apa saja, mulai dari status sosial yang dianggap dan kepercayaan diri hingga rasa malu dan ketundukan.
Gerak tubuh dapat mengomunikasikan seluruh pikiran melalui gerakan sederhana. Namun, makna dari beberapa gerakan ini berbeda dalam beberapa budaya. Misalnya, membentuk ibu jari dan telunjuk dalam lingkaran berarti semuanya baik-baik saja. Kemudian ada juga dari kontak raut wajah. Ekspresi wajah seseorang dapat mengungkapkan emosinya seperti halnya dengan kontak mata. Ekspresi wajah yang disengaja baik tidak disengaja ini dapat meningkatkan atau sepenuhnya menggantikan pesan verbal. Kemudian pada poin yang kedua yaitu time, space, and territory sense silent message atau waktu, ruang, dan wilayah yang mengirim pesan tersembunyi. Yang pertama yaitu waktu. Bagaimana kita menyusun dan menggunakan waktu memberitahu pengamat tentang kepribadian dan sikap kita. Kemudian ada ruang, yaitu bagaimana kita mengatur ruang di sekitar kita, mengungkapkan sesuatu tentang kita dan tujuan kita. Dan ada juga mengenai wilayah, yaitu masing-masing dari kita jelas memiliki area tertentu yang kita rasa adalah wilayah kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Afferent Sense Silent Message atau penampilan mengirim pesan tersembunyi. Sama seperti penampilan pribadi seorang individu, penampilan fisik, dokumen bisnis mentransmisikan pesan nonverbal langsung dan penting. Idealnya pesan-pesan ini jelas harus enak ataupun sedap dipandang. Daya tarik mata dokumen bisnis seperti surat, email, ataupun memo yang dikemas ataupun dibuat secara menarik. Baik, menuju pada subbab yang keempat yaitu mengenai understanding culture and communication atau memahami budaya dan komunikasi. Memahami makna verbal dan nonverbal dari sebuah pesan bisa jadi sulit ketika budaya yang berbeda bersatu. Kepekaan dan keterampilan khusus diperlukan. Bisnis global, teknologi komunikasi, dan media sosial menjangkau seluruh dunia. Mengurangi jarak, namun perbedaan budaya tetap ada, dan menyebabkan kesalahpahaman yang sering terjadi secara signifikan. Untuk tujuannya, maka budaya dapat didefinisikan sebagai sistem nilai, sifat, moral, dan kebiasaan yang kompleks yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Budaya adalah kekuatan operasi yang kuat yang membentuk cara kita berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperluas pandangan kita semua tentang budaya dan membuka pikiran kita terhadap sikap yang fleksibel sehingga kita dapat menghindari frustasi ketika penyesuaian budaya diperlukan. Globalisasi, keragaman yang berkembang dan jejaring sosial menuntut agar kita menyesuaikan dan mengadopsi sikap yang baru. Pada subbab keempat ini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang high and low context atau konteks tinggi dan rendah. Konteks merupakan dimensi budaya yang paling penting dan juga yang paling sulit untuk didefinisikan. Seperti contohnya, komunikator dalam budaya konteks rendah, mereka berasumsi bahwa pesan harus eksplisit dan pendengar hanya mengandalkan kata-kata tertulis atau lisan. Budaya konteks rendah cenderung linear, analitis, dan berorientasi pada tindakan. Sedangkan pada komunikator dalam budaya konteks tinggi berasumsi bahwa pendengar tidak memerlukan banyak informasi latar belakang. Budaya konteks tinggi lebih cenderung intuitif dan kontemplatif. Komunikator dalam budaya ini lebih memperhatikan kata-kata yang diucapkan atau ditulis. Mereka menekankan hubungan interpersonal, ekspresi nonverbal, pengaturan fisik, dan konteks sosial. Oleh karenanya, budaya memiliki efek yang kuat pada komunikator bisnis. Ini merupakan suatu penyederhanaan dan praktik dalam budaya tertentu yang sangat bervariasi. Selain itu, seiring berkembangnya globalisasi, budaya konteks rendah dan tinggi mengalami perubahan, dan perbedaan mungkin tidak terlalu terlihat. Kemudian pada poin kedua yaitu individualism and collectivism atau individualisme dan kolektivisme. Sikap kemandirian dan kebebasan dari kontrol menjadi ciri sebuah individualisme. Sedangkan pada konteks tinggi yaitu kolektivisme, mereka menekankan keanggotaan dalam organisasi, kelompok, dan tim. Mereka mendorong penerimaan nilai, keputusan kelompok. Mereka biasanya menolak kemerdekaan karena mendorong persaingan dan konfrontasi. Budaya itu kompleks, tentu saja, dan tidak dapat dicirikan sebagai sepenuhnya individualistis atau berorientasi secara kelompok. Namun pada saat ini, perbedaan kelompok
sudah berkurang dari waktu ke waktu. Kecenderungan menuju kesamaan global yang lebih besar terutama dalam individualisme yang lebih tinggi dan jarak kekuasaan yang lebih rendah, menunjukkan negara-negara terpilih yang diberi peringkat menuju ekspresi kolektivisme dan individualisme mereka serta jarak kekuasaan. Pada poin ketiga yaitu time orientation atau orientasi waktu. Persepsi waktu dan penggunaannya dapat dipelajari secara budaya. Dalam beberapa budaya, waktu dirasakan secara berurutan. Mereka menghubungkan waktu dengan produktivitas, efisiensi, dan uang. Pada konteks ini, mereka menyebut orientasi waktu dalam waktu monokronis. Namun dalam budaya polikronik, waktu dipandang sebagai kesempatan untuk mengembangkan hubungan interpersonal. Kemudian poin keempat adanya communication style atau gaya komunikasi. Orang-orang dalam budaya konteks rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi secara berbeda dengan kata-kata. Seperti contohnya, kata-kata sangat penting, terutama dalam kontrak dan negosiasi. Adapun gaya lainnya seperti menghargai ketercengan dan curiga dari penghindaran. Kemudian yang kelima ada teknologi and social media effect intercultural communication atau pengaruh teknologi dan media sosial komunikasi antar budaya. Di era sekarang, dengan sumber daya yang minimal, komunikator dapat berinteraksi secara instan melintasi jarak yang sangat jauh dengan audiens yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada sebelumnya. Tidak mengherankan, media sosial berpotensi menjembatani perbedaan budaya ataupun memperkuatnya tergantung pada penggunaannya. Baik, menuju subbab yang kelima yaitu mengenai ensuring intercultural effectiveness atau memastikan efektivitas antar budaya. Ekonomi di era digital saat ini membutuhkan pekerja yang dapat berkembang dalam tim yang beragam dan berinteraksi secara efektif dengan pelanggan dan klien di dalam maupun luar negeri. Bagian ini akan membahas bagaimana mengatasi hambatan komunikasi antar budaya yang produktif, mengembangkan keterampilan antar budaya yang kuat, dan memanfaatkan keragaman tempat kerja. Pada subbab ini terdapat 5 poin mengenai pemastian efektivitas antar budaya. Yang pertama adalah avoiding ethnocentrism and stereotyping atau menghindari etnosentrisme dan stereotip. Proses pemahaman dan interaksi yang berhasil dengan orang-orang dari budaya lain sering terhambat oleh dua hambatan, yaitu etnosentrisme dan stereotip. Namun hambatan ini pada saat ini dapat diatasi dengan mengembangkan toleransi dan empati. Dua buah alat bantu komunikasi yang kuat dan efektif. Stereotip adalah persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang pola atau karakteristik perilaku yang diterapkan secara tidak kritis pada kelompok. Beberapa sikap mungkin atau tidak secara akurat mengabarkan norma-norma budaya. Namun ketika diterapkan pada komunikator bisnis individu, stereotip semacam itu mungkin menyakitkan dan menyebabkan kesalahpahaman. Kemudian ada juga toleransi dan pikiran terbuka. Ketika pasar global berkembang dan masyarakat kita menjadi semakin multi etnis, toleransi timbal balik sangatlah penting. Toleransi di sini belajar tentang mereka yang tidak seperti kita. Itu berarti berpikiran terbuka dan menerima pengalaman baru. Dengan pengetahuan, kesabaran, dan kasih sayang lebih besar, toleransi dapat mengarah pada pemahaman dan penerimaan yang baik. Salah satu cara untuk mempromosikan pemahaman yang lebih besar adalah bekerja sama atau bekerja menuju tujuan bersama. Kemudian pada poin B ada successful oral communication with intercultural audience atau komunikasi lisan yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat kita melakukan percakapan dengan seseorang dari budaya lain, kita dapat mengurangi kesalahpahaman dengan mengikuti beberapa tips berikut. Seperti contohnya, kita menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris yang sederhana. Berbicaralah dalam kalimat yang pendek dengan kata-kata yang pendek dan familiar. Hilangkanlah permainan-permainan kata yang sulit dan bahasa gaul dan jargon. Terutama waspada terhadap ekspresi idiomatik yang tidak dapat diterjemahkan seperti menghadapi musik dan memukul hamuran. Gunakanlah bahasa Inggris yang sederhana seperti berbicara dalam kalimat yang pendek dengan kata-kata pendek yang familiar
dan hilangkanlah permainan-permainan kata. Kemudian bicaralah perlahan dan ucapkanlah dengan jelas. Hindarilah ucapan secara cepat, tetapi jangan juga meninggikan suara Anda. Berlebihan dengan jeda dan berhenti penuh. Selalu tulis dan tampilkan angka untuk semua orang dapat melihat. Kemudian mendorong umpan balik yang akurat. Ajukan pertanyaan menyelidik dan dorong pendengar untuk memparafrasekan apa yang kita katakan. Jangan terus berasumsi bahwa ia adalah anggukan atau senyum menunjukkan pemahaman. Kemudian lanjut pada poin seterusnya, yaitu successful written communication with intercultural audience atau komunikasi tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat kita menulis surat kepada seseorang dari budaya yang berbeda, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk dipahami dengan mengikuti saran-saran di bawah ini atau mengikuti saran berikut. Yaitu yang pertama, pertimbangan gaya dan konvensi lokal. Kita harus mempelajari bagaimana dokumen diformat dan bagaimana surat ditangani dan dikembangkan di negara pembaca yang dituju. Putuskanlah apakah akan menggunakan format pilihan organisasi kita atau menyesuaikan dengan gaya lokal sesuai dengan pesan yang akan kita kirim pada negara yang dituju. Kemudian yang kedua adalah amatilah judul dan peringkat. Gunakan nama belakang, gelar, dan tanda pangkat dan status lainnya. Kirimkan pesan ke orang yang berstatus lebih tinggi. Kemudian sewa penerjemah bila perlu. Libatkanlah penerjemah profesional jika dokumen kita penting. Dan dokumen kita akan didistribusikan kepada banyak pembaca agar sesuai dengan maksud yang kita maksudkan atau ditujukan. Kemudian gunakanlah kalimat pendek ataupun paragraf pendek. Kalimat dengan kurang dari 20 kata dan paragraf dengan kurang dari 8 baris adalah kalimat yang paling mudah dibaca. Kemudian pada poin D yaitu growing workplace diversity atau tumbuh keragaman tenaga kerja. Keragaman ini memiliki banyak dimensi, ras, suku, usia, agama, jenis kelamin, dan kebangsaan, dan lain-lain. Apa sih arti semua dari perubahan ini bagi kita? Sederhananya, pekerjaan kita mungkin mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan rekan kerja dan pelanggan dari seluruh dunia. Kita perlu bekerja sama dengan individu dan tim lain. Terlebih lagi, rekan kerja kita mungkin berbeda dari dalam segi ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan cara lainnya. Maka dari itu, kita harus memahami antar ras, etnis, dan lainnya agar tercipta sebuah pekerjaan yang dapat saling respect atau hormat satu sama lain. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu understanding the benefits of diversity at work atau memahami manfaat keragaman di tempat kerja. Ketika masyarakat dan tenaga kerja menjadi lebih beragam, komunikasi yang berhasil di antara berbagai kelompok identitas membawa keuntungan yang berbeda dalam 3 bidang. Bidang pertama yaitu konsumen. Konsumen ingin berurusan dengan perusahaan yang menghormati nilai-nilai mereka dan terlihat seperti mereka. Staf yang beragam lebih mampu merespons basis pelanggan yang semakin beragam di pasar lokal dan dunia. Kemudian bidang kedua yaitu tim kerja. Pakar kepemimpinan setuju bahwa keragaman dapat meningkatkan kreativitas karena tim inklusif membawa perspektif baru ke meja, menghasilkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik. Kemudian pada bidang bisnis, organisasi secara bertahap menyadari bahwa inklusivitas adalah strategi dasar yang penting untuk meningkatkan pendapatan, melibatkan karyawan, dan memacu inovasi baru. Mengembangkan staf yang beragam yang dapat bekerja sama secara kooperatif adalah salah satu tantangan dan peluang terbesar yang dihadapi organisasi bisnis saat ini. Kemudian poin terakhir yaitu communicating in a diverse workplace atau berkomunikasi di tempat kerja yang beragam. Penerimaan dan harmoni tidak terjadi secara otomatis ketika orang-orang yang berbeda bekerja sama. Ini berarti bahwa organisasi harus berkomitmen terhadap keberagaman. Dimanfaatkan secara efektif, keragaman dan inklusi
dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong sebuah perusahaan maju menuju ke sebuah kesuksesan. Lalu, bagaimana perusahaan dapat menghadapi keberagaman? Salah satunya diantaranya seperti memahami nilai perbedaan. Keberagaman membuat organisasi menjadi inovatif dan kreatif. Kesamaan menumbuhkan tidak adanya pemikiran kritis yang disebut growthing. Keberagaman bisa menjadi penawar yang ampuh. Kemudian, membangun kesamaan. Carilah area di mana kita dan orang lain dapat membangun kesamaan. Carilah area di mana kita dan orang lain yang tidak kita sukai dapat menyetujui atau setidaknya berbagi pendapat. Bersiaplah untuk mempertimbangkan masalah dari banyak perspektif yang semuanya mungkin valid. Terimalah bahwa ada ruang untuk berbagai sudut pandang untuk hidup berdampingan secara damai. Meskipun Anda selalu dapat menemukan perbedaan, akan lebih sulit untuk menemukan persamaan. Carilah kesamaan dalam pengalaman bersama, tujuan bersama, dan nilai-nilai serupa. Berkonsentrasilah pada tujuan Anda bahkan ketika Anda mungkin tidak setuju tentang cara mencapainya. Oke, baik, mungkin itu semua tentang penjelasan dari mind map yang saya buat mengenai business communication in the information age, materi thriving in a digital, social, and mobile workplace. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Akhir kata, saya Adi Satria Mukti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.